Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Sun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Dan selalu seperti biasa kita mulai dengan salam 0%. Ya, Ya, 0%. ya, Dalam upaya untuk mengutuhkan bangsa dari ya. potensi perpecahan karena tidak ada kesetaraan dalam rekrutmen pemimpin politik. Ya. Dan juga kesetaraan perlakuan ya. Bung Rocky, karena hari ini hari Jumat Barokah, Edi Mulyadi, rekan kita ini akan dipanggil oleh polisi ya untuk kasus ujaran kebencian berkaitan dengan warga Kalimantan ini ya. Dan saya kira kalau lihat statusnya memang sudah ditingkatkan jadi penyidikan, itu statusnya sudah menjadi tersangka. Ya, kita nggak tahu seperti apa biasanya karena desakan luar biasa besar dari masyarakat Kalimantan. Tapi di satu sisi orang kemudian juga membandingkan karena ada pernyataan dari Sekjen PDIP soal kasus yang sebenarnya mirip juga sama, cuman memang kehebohannya nggak seperti Edi Mulyadi. Ini kasus Arteria Dahlan yang menyinggung etnis Sunda. Dan kemudian Sekjen PDIP Hasto menyatakan kan dia sudah meminta maaf kepada partai, nah dan juga kepada warga Sunda. Jadi mohon dimaafkan. Sebagai bangsa ini kita memang saling memaafkan. Dalam soal ini kita sepakat soal maafkan itu ya. Tetapi soal kesetaraan itu saya kira yang ini perlu kita diskusikan. Ya, saya kira juga pada akhirnya atau harapan saya pada akhirnya warga Kalimantan bisa memahami secara bijak kasus Edi Mulyadi. Tentu ada kemarahan dan itu hak dari masyarakat Kalimantan. Karena yang biasa disebut saya cari istilah yang enak ya. Tata bahasa itu selalu punya konteks lokal. Dan karena itu tata bahasa Edi yang adalah anak Jakarta atau ditrain di dalam langgam atau kalau pakai bahasa akademis parole Jakarta itu lain dengan cara orang Kalimantan, lain dengan cara orang Papua segala macam. Tapi di belakang ini ada semacam kalau saya baca psikologi Edi Mulyadi, dia jengkel dengan pemindahan ibu kota ini. Karena itu sebetulnya sasarannya adalah proyek pemindahan ibu kota itu. Dan karena terlalu sering diucapin sehingga saudara Edi Mulyadi mungkin mencari istilah yang bombastis. Memang itu bombastis, bagi anak Jakarta itu bombastis tuh. Mengucapkan logat-logat begituan itu. Tapi memang ada hal yang saya pahami itu sebagai sensitif. Tapi kalau ini diterangkan nanti, saya kira masyarakat Kalimantan juga mengerti, wah si Edi itu emang antara bercanda dan nyinyir itu kita nggak bisa bedain tuh. Karena memang kalau dilihat ya Edi Mulyadi kan memang suka ngomong begituan. Tapi saya kira bukan dari dalam hati Edi atau orang Jakarta untuk mengucapkan hal-hal yang menyakiti warga lain. Yang kita pastikan bahwa Edi sebagai jurnalis, dia bikin investigasi kilometer 50, dia kritik segala macam kebijakan. Tapi wataknya memang memberi sinyal bahwa ada yang nggak beres dalam pemindahan ibu kota. Tuh. Nah mungkin emosinya udah sampai di leher, dia merasa bahwa ini memang di pemerintah pusat nggak pernah memperhatikan kepentingan daerah. Tuh. Jadi itu saya kira yang nanti juga kalau akhirnya di pengadilan pasti ada ahli bahasa untuk menerangkan itu. Tapi buat sementara saya setuju dengan saudara Hasto supaya bangsa ini maafkan karena ini bagian peka kita yang memang sedang upload, sedang naik isunya karena kita bingung bagaimana sebetulnya cari pegangan terhadap isu-isu strategis di Indonesia. Jadi maafkan itu penting, walaupun pada akhirnya ada hal yang harus kita takar. Kenapa Arteria itu langsung dapat proteksi dari partai? Ya karena dia anggota partai. Edi Mulyadi siapa yang mau proteksi tuh? Dia bukan siapa-siapa tuh. Jadi sekali lagi kemampuan bangsa ini untuk melihat masa depan harusnya tidak terhalang oleh isu-isu yang sebetulnya ya ada pentingnya, tapi bukan masalah yang bisa membuat kita berantakan sebagai bangsa. Kalau saya misalnya salah grammar kecil atau saya juga sering bikin mengambil anekdot atau satire yang kadang-kala kalau saya ucapkan itu orang Yunani bisa ngamuk ke saya. Tapi kan saya pakai terma-terma filosofi itu yang semua orang mungkin menganggap itu aman itu. Ini cuma soal strategi. Dan saya berupaya juga untuk memahami bahwa bangsa ini sedang belajar untuk membaca psikologi orang lain. Justru karena
keadaan kehidupan kita secara politik nggak pernah atau belum pernah beres sejak pemilu kemarin. Jadi semua ini adalah energi dari pemilu kemarin yang terhambat itu. Edi Mulyadi ada di 08 yang sekarang kemudian merasa Pak Prabowo kok sepertinya meninggalkan sinyal-sinyal yang dulu dia ucapkan waktu kampanye. Edi Mulyadi juga kasih kritik tuh. Jadi sebetulnya kondisi ini adalah limpahan dari energi di 2019. Nah, itu yang mesti kita tahu sebagai konteks. Dan kita ingin menganggap ya udahlah, karena memang fasilitas persaingan waktu itu to be or not to be, karena itu kita mulai dengan isu kalau begitu dibikin 0% supaya nggak ada konfrontasi dua arah tuh, dua kubu gitu kira-kira. Akhirnya 0% juga solusinya kan. Iya, kembali ke situ. Dan saya kira seperti juga diskusi kita kemarin, persoalan Kalimantan ini menjadi semacam akumulatif ya, karena bukan hanya persoalan ketersinggungan, saya kira karena ini kan persoalan yang mereka mengendap selama ini, merasa bahwa mereka dipinggirkan lah gitu, hanya dieksploitasi sumber daya alamnya, kemudian tapi manusia tidak diperhatikan, bagaimana kearifan lokal tidak diperhatikan, persoalan lingkungan tidak diperhatikan, dan ini yang membuat kemudian ada disparitas antara Jakarta dengan daerah-daerah lain, terutama Indonesia Timur kan gitu. Dan kemudian ketika mereka merasa bahwa oh ini waktunya yang dengan pemindahan ibu kota ini kan adalah timing, atau ketika tiba-tiba ada orang atau ada yang bersuara sumbang soal ini, ya mereka menjadi sangat sensitif. Saya kira sepenuhnya itu bisa kita pahami. Saya kayak kemarin saya pakai istilah ethnic cleansing. Padahal saya sebut seperti potensi ethnic cleansing. Kalau ada orang Jakarta dipindahkan secara masif ke Kalimantan, ibu kota itu 5 juta orang, maka orang Kalimantan langsung jadi minoritas. Bahkan saya sebut itu potensi semacam ethnic cleansing. Saya dapat WA dari banyak orang, Rok hati-hati pakai istilah itu tuh, karena itu seolah pemusnahan etnis. Saya bilang enggak, itu istilah teoritis yang ada dasarnya di dalam sejarah. Karena yang minoritas ini pasti tersingkir karena persoalan-persoalan status sosial tuh. Jadi secara antropologi bisa terjadi ethnic cleansing tuh. Tapi saya tidak bilang ethnic cleansing ansi, saya bilang seperti ethnic cleansing. Nah, ini orang udah mulai ingatin saya tuh, supaya hati-hati katanya karena pakai. Iya, saya tahu, saya ngerti. Karena itu saya pakai istilah akademis. Nah, beberapa waktu lalu saya baca atau ikuti disertasi, diundang mendengarkan disertasi dari seorang sejarawan anak Universitas Indonesia yang memberi contoh bagaimana proses sebetulnya separuh penggusuran atau pemindahan penduduk karena mau dibikin bendungan di Jawa itu, lalu penduduknya dipindahin ke Padang. Ini di era Pak Harto, dan itu prosesnya panjang sekali. Seluruh antropolog dikerahkan supaya bisa membujuk dengan argumentasi bahwa yang dipindahkan itu bukan sekedar orangnya, tapi juga kulturnya, dan ada persiapan adaptasi orang Padang. Jadi pada waktu dipindahkan dari Jawa, masyarakat Padang dikondisikan untuk menerima transmigran dari Jawa. Demikian juga masyarakat Jawa itu dikondisikan untuk memahami tradisi Padang itu. Sehingga nggak ada masalah, setelah 10 tahun itu semuanya baik-baik aja tuh. Bendungan di Jawa jadi, komunitas masyarakat Jawa di Padang juga diterima dengan baik. Jadi proses asimilasi ini yang sebetulnya bisa jadi contoh. Walaupun dulu kita kritik juga karena transmigrasi itu semacam paksaan di Orde Baru. Tetapi beberapa kasus jadi baik juga karena risetnya itu panjang dan melibatkan pakar-pakar ahli sosiologi, ahli lingkungan, kebudayaan, dan melibatkan pendapat orang lokal. Kan itu intinya. Nah, ini ibu kota betul-betul semacam pindahin bangunan doang di situ, nggak ada riset tentang keakraban manusia. Jadi sebetulnya ini proyek yang betul-betul dipaksakan. Jadi saya tetap kasih kritik itu karena nggak ada studi yang bisa membuat orang merasa damai. Jadi bagian dari gagalnya studi antropologi itu menyebabkan ketegangan, sebetulnya ketegangan etnis, dan Edi Mulyadi masuk di dalam ketegangan itu lalu meledak menjadi isu politik pada akhirnya. Jadi soal-soal semacam itu yang gagal dipahami oleh istana. Siapa yang ada di istana? Ya Presiden Jokowi. Jadi ya salahnya ya Presiden Jokowi, jelas dong. Kan bagaimana mungkin kita memang secara teknis ada soal-soal lain aparatnya presiden. Tapi kalau presiden punya pengetahuan yang lumayan tentang apa yang disebut pemindahan manusia, dia pasti dengar keterangan-keterangan akademis. Nah,
sekarang kita mulai masuk karena ibu kota. Baru saja PDIP menyodorkan nama Ahok akhirnya, dan buat kita nggak mengagetkan kalau kemudian akhirnya Ahok yang ditunjuk menjadi kepala otorita, dan nama ini juga sudah disebut oleh Presiden Jokowi, karena ada 4 orang nama dan salah satunya nama Ahok gitu ya. Nama-nama itu saya kira kita lebih pada nama pendamping. Nah, ini sendiri kan juga sangat bertentangan dengan aspirasi dari warga Kalimantan. Kemarin ada kaukus para wakil rakyat dari Kalimantan sudah mengingatkan agar yang ditunjuk itu adalah putra daerah. Saya kira sepenuhnya kita bisa pahami, karena bagaimanapun tadi ada persoalan-persoalan local wisdom. Nah, itu yang mesti dipahami, dan kita tahu orang seperti Ahok ini ya potensial untuk memicu konflik baru gitu, karena bagaimanapun kan dia sendiri orang yang sangat talkative gitu ya, yang sering kalau bicara kalau orang, nah ini menggunakan bahasa Betawi ini, kalau orang bicara, orang Betawi ngomong ngablak aja gitu kan kalau bahasa Betawi ya. Iya, tapi di belakang itu orang ingat lagi kenapa mesti Ahok yang ditaruh di situ, walaupun saya nggak anggap nggak penting banget, dan karena saya menolak sebenarnya, saya nggak perlu singgung itu mau otoritas siapa, kalau saya nggak suka pemindahan kok. Tapi problemnya adalah waktu nama Ahok dimunculkan, orang ingat lagi, oh ini cuma karena dendam ya supaya menggeledek Anies. Wah, kan kalau mau masuk akal Anies aja dipindahin ke situ kan lebih masuk akal. Anies lebih ngerti, dan Anies ada dalam proses pembicaraan awal ini nih. Tapi begitu nama Ahok muncul, lalu antropologi yang lama itu keluar lagi. Oh ini sebetulnya dendam lama itu, karena itu mau dipulihkan, semacam ya ada keangkuhan sebetulnya. Ini kita dulu kalah, sekarang kita jadiin lagi dia tuh Ahok tuh. Ya, jadi soal-soal semacam ini membangkitkan orang lagi pada soal-soal sentimen politik di masa lalu tuh, yang dasar sentimennya juga adalah dasar primordial tuh. Begini-begini yang ya Pak Jokowi nggak paham sih. Kalau Pak Jokowi paham apa yang disebut citizenship, dia mengerti oh nanti kalau ini dimajukan, dendam lama itu muncul. Jadi jangan, kan begitu banyak orang yang bisa atasi soal tata kelola kota itu kan. Apa namanya, wali kota di salah satu kota di Kalimantan juga ngerti lah, itu apa susahnya sih ngelola kota, kan udah sistemnya kan. Tinggal mengakrabkan dengan lokal wisdom itu tuh. Jadi sekali lagi pendekatan teknokratik di dalam soal IKN ini itu membatalkan seluruh rasa bersahabat kita sebagai bangsa. Itu bahayanya. Satu kota, satu proyek diputuskan secara politis hanya atas dasar teknis, bukan atas dasar etis. Itu masalahnya tuh. Nah, Presiden Jokowi memang dia nggak punya wawasan tentang itu. Jadi mau diapain itu? Pasti pembisiknya yang ambil keuntungan. Siapa pembisiknya? Ya oligarki. Karena itu kita sering katakan itu adalah proyek oligarki. Ibu kotanya ibu kota oligarki. Pemimpinnya nanti mau otorita, mau apa, itu juga adalah ternakan oligarki. Kan begitu jadinya. Dan seperti kita ketahui kan undang-undangnya, ini otorita ini betul-betul dia berkuasa penuh, dia tidak punya DPRD, jadi dan dia langsung bertanggung jawab kepada presiden, dan yang memilih presiden gitu dengan masa jabatan 5 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Jadi artinya sebenarnya ini kita melihat semacam apa ya, Bung Rocky, ada semacam tren demokrasi kita itu betul-betul dibajak. Kenapa? Kan kita tahu pemilu diperpanjang sampai tahun 2024. Kemudian kepala-kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023 ini tidak bisa lagi maju dalam pilkada. Artinya akan ada PLT. Ada 271 PLT, gubernur dan bupati, wali kota. Jadi benar-benar sebenarnya kita jadi bingung, sebenarnya kita itu hidup di dalam negara demokrasi atau apa nih? Ya itu yang betul harus ingatkan kembali, bahwa secara makro memang desain untuk menghalangi demokrasi kan. Padahal kita bahkan dalam sistem presidensial demokrasinya lebih terasa secara individual karena presiden dipilih langsung. Kalau sistem parlementer ya masih bisa lah nego-nego dengan partai politik. Tapi dalam sistem presidensial itu semua harus berdasarkan legitimasi langsung dari rakyat. Mau dia tingkat RT segala macam itu pemimpin harus dipilih. Itu konsekuensi dari presidensialisme itu. Jadi sebetulnya demokrasi yang paling benar itu kalau setiap pemimpin itu tidak boleh satu hari pun tidak punya legitimasi itu. Karena itu intinya itu. Nah ini otorita itu nggak ada legitimasi sama sekali, orang ditunjuk atas dasar kepentingan teknis bukan kepentingan demokratis. Demikian juga tadi soal PLT itu tuh yang dalam masa 5 tahun, 2,5 tahun itu diangkat, nggak ada legitimasi. Jadi sebetulnya
Indonesia sedang atau bukan sedang, sudah ada di dalam sistem otoritarian. Walaupun terlihat bahwa ini seolah-olah kepentingan birokrasi supaya efektif, diangkat aja otoritas. Iya, tapi di belakang itu ada perintah untuk mengendalikan itu. Oleh siapa? Balik lagi pada siapa yang berinvestasi di situ, dia akan mengatur kota itu tuh. Jadi ini kota yang ibu kota yang didesain hanya untuk jadi markas baru oligarki. Dan kemudian di sini betul-betul mereka sudah pikirkan bagaimana supaya kontrol rakyat itu ditiadakan sama sekali gitu. Jadi apapun yang dimaukan oleh pemerintah itu pokoknya suka-suka pemerintah deh gitu. Ya, jadi itu artinya ini istana dalam pengertian raja-raja abad 14-15 di Eropa. Yang dari di depan itu ada herder jagain tuh, terus masuk ke dalam itu nggak boleh lain selain warga yang kerabat dekat istana aja tuh. Jadi kalau kita bilang itu istana negara, kalau istana negara, apalagi istana rakyat, rakyat harus memilih siapa yang ada di istana tuh, yang memimpin ibu kota itu tuh. Ini di drop, itu artinya istana dari langit apa? Atau istana extension dari Cina atau dari Amerika atau dari Singapura. Kan itu soalnya. Jadi critical point of view kita adalah demokrasi itu adalah landasan dari setiap komunitas. Mau komunitas RT, apalagi komunitas pemimpin ibu kota, di situ ada orang yang punya kepentingan, yang nggak mau atau nggak boleh sekedar disuruh-suruh karena seolah-olah ada seseorang yang sangat berkuasa di situ. Lain kalau di situ ada DPRD, ada LSM, bahkan yang bisa awasi. Ini kalau ada otorita itu artinya bisnis. Kan gampangnya begitu kan. Di dalam semua teori pemerintahan, otorita itu untuk mengendalikan bisnis yang memang didempetkan pada kepentingan politik. Jadi sekali lagi saya mau sebut ini adalah markas oligarki baru. Oke, Bung Rocky, sekarang kita tinggal tunggu saja bagaimana kelanjutan prosesnya ini. Ternyata kemarin kan kita membahas soal penyerahan flight information region dari Singapura ke Indonesia gitu. Tapi ternyata ini saya membaca analisis dari pengamat hubungan internasional sekaligus ini orang hukum ya, Profesor Hikmahanto Juwana, yang dia melihat ada kejanggalan soal flight information region ini. Apalagi kemudian di balik itu kan ada beberapa barter lah gitu soal ekstradisi Malaysia, Indonesia, Singapura dengan Indonesia yang sekian tahun ditolak, sekarang akhirnya dikasih. Tapi ternyata kemudian Malaysia mendapat konsesi bisa melakukan latihan di wilayah Indonesia, di wilayah udara Indonesia. Singapura, wilayah Indonesia. Dan kemudian sebenarnya soal flight information region itu juga parsial, nggak sepenuhnya Indonesia mengontrol karena ada batas-batas ketinggian tertentu. Singapura dikembalikan kepada Singapura. Jadi tetap saja kalau banyak hitung-hitungan orang ini Singapura tetap untung banyak gitu dalam barter ini. Ya, waktu itu diberitakan oleh koran Indonesia kan kita agak curiga tuh. Kenapa koran Indonesia menggebu-gebu beritakan itu tuh? Apakah memang koran-koran Indonesia itu diperintahkan oleh istana supaya ada suara untuk menekan Singapura? Tapi sebetulnya dalam perjanjian internasional ada fondasi yang nggak bisa diucapkan itu karena menyangkut turunan, kan derivat dari perjanjian itu macam-macam gitu. Nah, baru kita dengar keterangan dari pers Singapura, saya baca itu di pers Singapura yang memberi sinyal bahwa ya nggak begitu, bukan seperti yang dimaksudkan Indonesia tafsirnya tuh. Jadi sebetulnya Singapura tahu dari awal bahwa ini akan diklaim oleh Indonesia, maka dia cicil informasinya tuh pada publik. Nah, sekarang baru dia buka bahwa nggak begitu, bukan sepenuhnya ada di Indonesia. Itu artinya ada perimbangan atau sebut aja yang biasa disebut proksi kekuatan global yang ikut di dalam perjanjian itu, walaupun secara proksi. Misalnya kalau kita pelajari dari mana sih senjata Singapura sebagai kota kecil, dari Amerika ya pasti Amerika kirim di situ untuk mengamankan Cina Selatan. Tapi kalau kita lihat model pertahanan kota Singapura itu sama seperti model pertahanan Israel, karena ini kota kecil mesti efisien. Jadi orang menduga iya kecanggihan teknologi militer Singapura itu pasti disuplai oleh Israel. Kan itu dengan mudah kita baca itu kalau kita belajar war theory, teori perang dan aktivitas intelijen di situ tuh. Jadi bahayanya adalah surveillance dari Singapura itu bisa dipakai atau dititipkan oleh chip-chip Israel. Kan itu hal yang biasa dalam
perang proksi kan. Jadi membaca peta Indonesia dari ketinggian tertentu yang tidak dikontrol air trafficnya oleh Indonesia, itu yang memang diinginkan oleh Singapura. Karena Singapura ingin dapat, sebagai negara kecil, dia ingin dapat seluruh informasi tetangganya supaya dia mampu bertahan. Tetap Singapura selalu panik kalau terjadi ketegangan di Asia Tenggara. Dia negara kecil, itu bisa jadi sasaran negara-negara besar untuk memaksa dia menyerahkan pelabuhan udaranya misalnya. Ya. Karena itu kecanggihan dari Singapura adalah membaca mana teknologi yang paling efisien untuk bertahan secara militer. Jadi mungkin nanti satu waktu ada studi bagaimana sifat pertahanan militer Singapura itu didesain oleh Israel misalnya, atau oleh, saya kira tinggal Israel yang punya kemampuan untuk mendesain sistem pertahanan dengan basis yang sangat kecil seperti Singapura yang sekedar sebagai negara kota itu. Ya persis Anda menggambarkan analogi antara Singapura dengan Israel itu tepat banget. Ini seperti dia kan komunitas negara kecil, komunitas Cina di tengah komunitas Melayu, gitu kan kita bisa menyebutnya, sementara Israel komunitas Yahudi di tengah komunitas Arab dikepung juga. Jadi mereka benar-benar persis sekali ininya situasinya menggambarkan itu. Tapi yang saya ingin soroti adalah bagaimana caranya, bagaimana Singapura melakukan deal-deal dan bagaimana Indonesia melakukan deal. Di Indonesia dapat sedikit tapi ngomongnya banyak gitu lewat media gitu ya. Singapura dapat banyak tapi ngomongnya sedikit, dicicil-cicil kan begitu lewat medianya. Ya itu militer Singapura itu ditrain dengan kemampuan intelijen yang tinggi dan kalau kita lihat misalnya ruang studi tentara Singapura itu ada section khusus tentang Indonesia, section khusus tentang bahkan tentang Sumatera tuh mereka pelajari watak orang Indonesia. Jadi ada pelajaran maksimal di dalam yang disebut semacam Seskogap Singapura itu kan. Dan kita tahu bahwa Singapura juga rutin mengirimkan perwiranya untuk belajar di Indonesia di Seskogap itu. Dan itu hal yang biasa. Saya pernah satu waktu kasih kuliah tamu di Seskogap ABRI itu dan bertemu dengan perwira militer dari Singapura yang saya anggap ini pintar betul ya, karena dia mengerti bahkan filosofi itu kan. Jadi sebetulnya kita bukan kita iri, tapi kita harus bikin persiapan lebih matang untuk juga tahu hal-hal yang non militer itu. Nah, kemampuan itu yang belum ada di kita karena kita memang negara yang terbuka dan karena itu pertahanan udara, laut, 3 matra itu harus diefisienkan. Nah, Singapura dia cuma pakai matra udara supaya sangat efisien kan, karena nggak mungkin dia pamerin tanknya itu mau taruh di mana tanknya tuh. Jadi sebetulnya soal-soal beginian yang ini kita paham setiap perjanjian internasional itu di belakangnya ada aktivitas intelijen global itu. Saya karena cerita Mas, saya juga jadi teringat ini ada seorang teman pada waktu itu mangkatnya mayor, dia masih Kopassus, sekarang saya tahu dia sudah jadi seorang jenderal. Lama nggak ketemu gitu, berapa bulan nggak ketemu, terus saya tanya, loh kemana aja Mas? Wah, habis latihan survival Mas di Singapura. Yang benar latihan survival di Singapura. Iya kan mereka juga punya hutan. Saya tanya pada gimana? Wah, kalau survival kita pasti nggak kalah anunya Mas, nggak ngelawan lah mereka. Ya hutan di Singapura dibandingin hutan Indonesia. Tapi soal teknologi mereka kita nggak ada apa-apanya. Itu ya bahasa dia. Jadi memang ini kadang-kadang sekarang apalagi dalam era digital gini, bukan yang besar mengalahkan yang kecil tapi doktrinnya, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Dan dalam hal ini kita adalah raksasa yang lambat. Iya, kita mesti akui karena tentu Pak Prabowo juga pusing ngatur anggaran yang terbatas. Padahal anggaran Depkan itu lebih banyak dipakai untuk urusan administrasi, sementara sistem pertahanan kita itu butuh uang yang banyak. Tapi ya udah, karena mau dipakai buat ibu kota negara, ya tentu banyak bolongnya di udara di atas ibu kota kan. Maka mungkin ada ya bikin perjanjian MOU lah dengan Singapura untuk sementara amanin wilayah udara kita tuh karena potensi perang. Itu diatur dalam blok-blok global tuh. Tapi yang kita ingin terangkan bahwa perang itu kan sesuatu yang bisa terjadi hanya karena terselip satu istilah yang kemudian memicu pertengkaran di wilayah ini. Termasuk tadi yang paling berbahaya adalah ethnicity itu. Karena bagaimanapun keadaan kita itu dengan Cina itu sangat tegang. Bukan negara dengan negara, tapi bangsa dengan bangsa itu, karena menganggap
invasi orang itu terlalu banyak ke Cina. Dan mungkin kita perlu bikin semacam latihan menganalisis situasi lewat augmented reality misalnya tuh. Kalau serbuan begini apa yang akan terjadi tuh. Tapi kita ingin agar supaya bangsa ini paham bahwa perjanjian-perjanjian internasional, apalagi yang bersifat strategis, selalu di belakangnya ada tukar tambah intelijen atau tukar tambah kepentingan politik. Itu intinya. Ya. Dan saya kira pemerintah Indonesia perlu belajar dari pemerintah Singapura, nggak usah pakai buzzer, ya gitu, karena ini benar-benar diamplifikasi oleh buzzer bahwa soal ekstradisi yang 24 tahun hanya pada pemerintahan Jokowi, kemudian flight information region juga berhasil dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, padahal sebenarnya di belakang itu banyak sekali persoalan-persoalan yang seharusnya memang nggak perlu dibicarakan terlalu terbuka pada publik kan. Iya, gimana buzzer otaknya satu lapis mau menganalisis hal pertahanan dunia yang berlapis-lapis dimensinya tuh. Soal kan tiba-tiba buzzer itu langsung gembira, kita berhasil menjaga kedaulatan dan akan ada ekstradisi. Ekstradisi apa? Ekstradisi untuk hal-hal yang remeh-temeh iya, tapi ekstradisi untuk mereka yang melarikan modal 25 tahun lalu bahkan di awal reformasi nggak bakal itu, karena Singapura tahu itu akan mengganggu sistem keuangan dia juga. Jadi sekali lagi ini apa namanya, sugar cover aja, kertas permen doang. Jadi itu pentingnya kita betul tadi kita belajar tentang politik dunia itu dengan analisis yang tenang, yang teduh, bukan tiba-tiba wah kita menang nasionalisme. Nggak ada urusan nasionalisme dalam intelijen. Ya, sepakat. Nanti pada waktunya ini kan harus diratifikasi oleh DPR. Dari situ kita bisa baca dengan detail. Nah, dari situ baru kita bisa kemudian memberikan analisis, jangan kemudian euforia luar biasa. Dan kemudian kalau kita nyebut, begitu kita cek hasilnya zong. Kalau zongnya untuk 0% kita sepakat. Ya. Kalau yang demokrasi harus 0%. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky. Mantap.